We're on top of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kami mahasiswi Prodi Gizi Stambuk 2018 Universitas Negeri Medan. Kenalkan, nama saya Afifah Makfira. Saya Safadila Solin. Saya Tika Hairunisa. Aku Syarafina. Saya Sarah Sahira. Saya Sri Handayani Tumangger. Saya Amira Arazila. Akan menyampaikan informasi yang positif mengenai bagaimana sih gizi yang tepat ketika berbuka puasa, seperti makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan makanan apa saja yang harus dihindari ketika berbuka puasa. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Gizi yang diampu oleh Ibu Erni Rukmana, Ibu Esi Emilia, dan Ibu Tias Permatasari. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Gizi, video ini dibuat untuk menyebarluaskan informasi yang positif kepada masyarakat luas, khususnya kepada kaum milenial. Jadi, kami harapkan video ini jangan di-skip ya, harus ditonton sampai habis. So, let's get started. Nah teman-teman, pada topik pertama ini saya akan membahas bagaimana sih puasa menurut Islam dan menurut kesehatan. Nah pada poin pertama saya akan membahas tentang puasa menurut Islam. Nah puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam di mana setiap muslim yang telah terkena beban kewajiban atau mukallaf diwajibkan untuk melaksanakannya. Nah, di mana puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Seperti puasa Ramadan merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan dosa, pengangkatan derajat, serta bermanfaat untuk kesehatan. Ramadan juga merupakan kesempatan terbaik untuk kembali ke gaya hidup yang sehat, karena dengan puasa maka akan dapat mengatur pola makan. Poin kedua yaitu puasa menurut kesehatan. Banyak sekali manfaat dalam berpuasa. Nah, salah satu contoh yang saya ambil yaitu pada pasien dengan penyakit ginjal. Jika dia sedang berpuasa, maka akan dapat menurunkan tekanan darah, sehingga hal tersebut ternyata akan meningkatkan kinerja atau fungsi ginjal yang lebih optimal. Juga dapat menurunkan berat badan, di mana akan berdampak pada perbaikan fungsi jantung dan ginjal. Nah, berdasarkan sebuah penelitian menjelaskan bahwa puasa Ramadan secara signifikan menurunkan kadar LDL atau low density lipoprotein atau yang sering kita sebut dengan lemak jahat, dan meningkatkan kadar HDL, high density lipoprotein, atau yang sering kita sebut dengan lemak baik. Nah, proses penurunan kadar lemak tersebut dimulai pada pertengahan hingga akhir waktu bulan Ramadan. Nah, statement tersebut mendukung bahwa pasien dengan gangguan kolesterol dan obesitas sangat baik dengan berpuasa. Dikarenakan apa? Nah, terkait obesitas, puasa Ramadan dapat menurunkan berat badan sebanyak 2 kg selama puasa, dan persentase lemak tubuh. Namun memang di samping itu penurunan berat badan ini akan optimal jika memang selama puasa mengatur jenis makanan yang dikonsumsi, baik ketika sahur ataupun berbuka. Di sini saya ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa ada takaran porsi yang tepat untuk berbuka puasa. Jadi, setiap orang hendaknya itu mengatur pola makannya sesuai dengan kebutuhan gizi yang ada di dalam tubuhnya. Tubuh dengan kondisi normal berarti takaran sayur dan buah-buahannya itu lebih banyak dikonsumsi ketimbang karbohidrat, lemak, dan protein. Rata-rata orang Indonesia ini mengonsumsi sebanyak 2000 kilokalori dia tiap hari. Jadi, cara yang tepat untuk mengatur pola konsumsi adalah sesuai dengan proporsi kebutuhan tubuh dengan menyusun pembagian porsi makanannya. Misalnya,
40% itu untuk sahur, 50% itu untuk buka, dan 10% lagi itu untuk setelah kita sholat tarawih. Jadi pengaturan waktu dan porsi makanan yang tepat itu saat berbuka puasa ialah kita itu pertamanya berbuka dengan meminum segelas air hangat, lalu kemudian kita penuhilah itu 10-15%-nya dengan kebutuhan energi. Misalnya kita mengonsumsi makanan atau minuman yang manis-manisan yang berkarbohidrat yang ringan. Selanjutnya setelah 30 menit kita berbuka tadi, kita itu harus memenuhi 30-35% kebutuhan energi hariannya, yaitu kita harus menyantap makanan-makanan utama yang bernutrisi lengkap dan berkarbohidrat kompleks, seperti nasi dengan lauk-lauk pauk dalam porsi yang secukupnya. Setelah itu, yang terakhir setelah kita sholat tarawih, kita itu harus penuhi 10-15% kebutuhan energinya dengan mengonsumsi kudapan atau cemilan yang sehat-sehat seperti buah-buahan, yogurt, kacang-kacangan, atau bahkan segelas susu hangat ataupun yang lain-lain lah, pokoknya yang cemilan-cemilan gitulah ya kan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makanan apa sih yang dianjurkan untuk buka puasa. Kami mengambil topik ini karena setiap buka puasa seringkali orang-orang menjadikan ini sebagai selebrasi, mana mereka merayakan berbuka puasa karena sudah bisa menjalani puasa selama 14 jam lamanya. Jadi mereka ingin makan apa aja, mau gorengan, pecel, es buah, sop buah, semuanya pengen dimakan. Jangan langsung memakan makanan terlalu banyak. Dan jangan suka langsung ingin memakan semua hidangan yang tersedia di meja. Karena apa? Karena akan membuat perut Anda semakin sesak. Selain itu, sistem pencernaan serta enzim lainnya juga baru aktif. Jadi supaya kita tahu apa yang harus kita makan dan apa yang kita hindari ketika berbuka puasa, kita harus tahu dulu apa yang terjadi di tubuh kita selama kita berpuasa. Jadi teman-teman, selama kita berpuasa tubuh kita tuh cenderung mengalami dehidrasi dan sembelit. Hal ini dikarenakan tubuh kita tidak mendapat asupan cairan selama 14 jam lamanya. Yang terakhir itu ya ketika kita sahur. Nah, makanya itu tubuh kita tuh mengalami dehidrasi dan juga sembelit. Sembelitnya bukan karena hanya tubuh kita tidak mendapat asupan cairan, tetapi karena juga perubahan pola makan yang kita alami. Nah, untuk beberapa orang perubahan pola makan yang sebelumnya itu dari makan pagi atau sarapan, makan siang, makan malam, dan ketika berpuasa kita hanya sahur dan berbuka puasa, itu bisa memengaruhi pencernaannya sehingga pencernaannya menjadi kurang lancar. Selama berpuasa, ternyata tubuh kita ini menggunakan energi yang berasal dari simpanan karbohidrat, yaitu glikogen ataupun lemak. Nah, mekanismenya adalah karbohidrat yang dimetabolisme oleh tubuh kita, sebagian itu disimpan dan sebagian lagi kita pakai. Nah, disimpannya ini dalam bentuk glikogen sebagai cadangan yang digunakan dalam waktu 24-48 jam. Sehingga makalah atau awalilah berbuka puasa dengan secangkir air hangat dulu, baru makan makanan yang manis lainnya. Minuman yang pertama adalah air mineral. Karena air mineral adalah sebaik-baiknya air untuk tubuh kita, dan juga air mineral ini tidak mengandung sama sekali kalori alias 0 kalori. Lalu yang kedua adalah jus atau smoothie. Si jus dan smoothie ini bagus karena mereka mengandung gula alami, mengandung vitamin dan mineral, juga mengandung serat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau buat jus atau smoothie ini, sebaiknya kita nggak usah nambahkan gula-gula yang berlebihan, kayak misalnya susu kental manis gitu.
Karena sebenarnya gula di buah dan sayur ini sudah cukup untuk tubuh kita dan sudah bagus untuk tubuh kita. Jadi si buah dan sayur ini mengandung gula alami, di mana gula alami itu mudah untuk dipecah tubuh atau di metabolisme tubuh, sehingga mereka dengan mudahnya juga untuk memberi energi ke kita, sehingga kita yang tadinya berpuasa udah lama, udah lemas, energi kita kembali lagi setelah minum jus atau smoothie ini. Lalu yang ketiga adalah susu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengonsumsi susu itu sebaiknya susu yang full cream atau low fat, karena susu ini juga mengandung gula alami dan protein yang tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh kita. Makanan yang mengandung air tinggi juga seperti sup atau buah-buah yang mengandung air banyak kayak semangka, melon kayak gitu. Jadi kenapa sih sup ini bagus gitu kan? Sup ini bagus karena selain dia mengandung air yang banyak tadi, cara masaknya juga bagus karena dia itu nggak digoreng. Kalau misalnya kita menggoreng itu menggunakan minyak, dan minyak adalah lemak. Nah, lemak itu sebaiknya kita hindari ketika berbuka puasa. Kenapa? Nah, nanti dijelaskan oleh teman saya, makanya jangan skip ya. Contohnya itu adalah kurma. Berbuka dengan kurma adalah cara yang dianjurkan karena kurma menyediakan mineral seperti kalium, tembaga, mangan yang merupakan sumber serat yang sangat baik untuk tubuh kita saat berbuka puasa. Selain kurma, juga ada buah-buahan yang bisa digunakan dikonsumsi saat berbuka puasa dengan buah-buahan kering lainnya seperti aprikot, buah ara, kismis, dan prem. Karena buah-buahan tersebut dapat menyediakan serat dan nutrisi. Nah, kan di Indonesia tuh jarang ya disediakan atau tersedia di pasaran. Nah, jadi kita bisa menggunakan atau mengonsumsi salad hijau seperti mentimun dan tomat. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan tentang puasa menurut Islam dan kesehatan, porsi makan yang tepat ketika berbuka puasa, dan makanan apa saja yang dianjurkan ketika berbuka puasa. Sekarang giliran saya tentang apa saja sih makanan yang harus dihindari ketika berbuka puasa. Nah teman-teman, ketika teman-teman berbuka puasa, teman-teman harus menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi, karena menurut penelitian makanan yang mengandung lemak tinggi ini itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita, dan akan mengakibatkan hiperlipidemi atau kolesterol kita menjadi tinggi. Selanjutnya, makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi juga perlu dibatasi supaya tidak mengakibatkan diabetes melitus. Loh, kok makan minuman gula tinggi? Kan katanya berbukalah dengan yang manis-manis. Iya, berbukalah dengan yang manis-manis, tapi kan sebelum saya sudah bilang itu harus dibatasi, jangan terlalu banyak supaya tidak terjadi penyakit diabetes melitus. Lalu ketika teman-teman makan di malam hari, hindari juga minum kopi dan soda karena akan membuat sulit tidur dan juga menimbun banyak lemak di tubuh kita. Dan terakhir, hindari makanan yang padat kalori seperti makanan bersantan, berbahan dasar daging, fast food agar tidak terjadi obesitas. Nah, teman-teman, saatnya kita masuk ke segmen kesimpulan, di mana dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, kita dapat mengetahui ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari puasa. Salah satunya seperti menurunkan kadar LDL, meningkatkan kadar HDL, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, dan persentase lemak tubuh loh teman-teman. Nah, biasanya orang Indonesia itu mengkonsumsi 2000 kilokalori per hari sesuai dengan proporsi tubuh kita masing-masing. Jadi, agar konsumsi kita itu seimbang, kita harus mengkonsumsi 40% saat sahur, 50% saat berbuka puasa, dan 10% saat selesai tarawih. Saat kita berbuka puasa, sebaiknya kita menghindari mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein serta soda seperti kopi, Coca-Cola, atau minuman lainnya. Karena minuman jenis ini tuh banyak mengandung gula dan kalori yang tinggi. Selain itu, kita juga harus menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dan gula serta garam ya teman-teman. Demikianlah video
video kami kali ini. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga ibadah kita semuanya lancar di bulan Ramadan ini. Dan bye. Thank you teman-teman, selamat berpuasa.